Coba bayangin, ada sebuah negara yang kayaknya selalu aja di bawah ancaman bencana. Nah terus, negara ini mulai membangun pertahanannya. Tapi bukan dari atas, melainkan dari level paling dasar, dari akarnya. Hari ini, kita bakal bedah cetak biru ketangguhan yang lagi dibangun di seluruh Indonesia. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita mempersiapkan satu wilayah, bahkan satu negara, buat menghadapi sesuatu yang nggak bisa diprediksi? Di dunia yang bencana bisa datang kapan aja, gimana caranya kita berhenti sekedar bereaksi setelah kejadian, tapi mulai benar-benar bersiap? Gimana kita membangun pertahanan yang proaktif langsung dari masyarakatnya? Oke, biar kita paham kenapa ini penting banget, kita harus lihat dulu konteksnya. Kita ini ada di Indonesia. Sebuah negara yang, mau nggak mau, letaknya persis di atas cincin api Pasifik. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, ini tuh bukan lagi kemungkinan, tapi udah jadi bagian dari kenyataan hidup kita. Jadi taruhannya itu tinggi banget. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Jawabannya itu ternyata bukan solusi top-down yang dipaksain pemerintah dari atas. Justru sebaliknya, solusinya itu tumbuh dari bawah, bottom-up. Jawabannya ada di kekuatan komunitas itu sendiri. Yuk, kita lihat lebih dalam. Oke, kita mulai dari sebuah kisah sukses yang luar biasa. Kita terbang ke Wonogiri, sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Di sana, mereka bukan cuma sekedar siap siaga bencana loh, mereka bisa dibilang mendefinisikan ulang apa artinya jadi tangguh dalam skala yang masif. Jadi, apa sih rahasianya? Kuncinya itu ada di satu konsep ini, desa tangguh bencana. Tapi, jangan bayangin ini cuma sekedar program biasa ya. Anggap aja ini kayak ekosistem kesiapsiagaan yang hidup di tiap desa. Coba dibayangin, setiap desa punya tim tanggap darurat sendiri, jalur evakuasi yang jelas, plus sistem peringatan dini yang siap siaga. Dan, coba lihat angka ini. 294. Ini bukan salah ketik loh. 294. Itulah jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Wonogiri yang udah punya program Destana. Ini bukan sebagian besar. Ini semuanya. 100%. Benar-benar pencapaian yang gila kan? Nah, kutipan dari bupatinya ini benar-benar kenal banget. Coba perhatiin frasa kesiapan nyata. Artinya, ini tuh lebih dari sekedar birokrasi. Bukan soal centang-centang formulir atau dapat sertifikat buat dipajang. Tapi ini soal menanamkan kemampuan yang beneran ada dan yang lebih penting lagi, menanamkan rasa tenang di hati setiap warganya. Oke, jadi Wonogiri berhasil melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Pertanyaan selanjutnya, jelas, gimana caranya? Nah, untuk jawab itu, kita perlu bongkar mesinnya. Kita bedah kerangka kerja yang bikin semua ini jadi mungkin. Untuk nemuin cetak birunya, kita lihat sebuah studi akademis dari Manado. Ini juga wilayah yang akrab banget sama risiko tsunami. Nah, penelitian ini ngasih kita model yang jelas banget. Ternyata, suksesnya program kayak Destana itu bukan kebetulan. Semuanya dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu prinsip-prinsip pemberdayaan yang terstruktur. Dan ini dia 3 pilarnya. Pertama, enabling atau memberi akses. Ini soal mengubah cara pandang. Masyarakat itu bukan lagi korban pasif, tapi jadi aktor aktif. Mereka bukan lagi objek bantuan, tapi subjek dari ketangguhan mereka sendiri, dilibatkan di setiap langkahnya. Kedua, empowering atau memberdayakan. Ini artinya ngasih mereka senjata, alat, pengetahuan, dan pelatihan biar bisa bertindak. Intinya membangun kapasitas dari dalam. Terakhir, pilar ketiga, protecting atau melindungi. Nah, ini jaring pengamannya. Kerangka hukum dan kebijakan yang memastikan semua usaha ini bisa jalan terus dan terlindungi jangka panjang. Tapi 3 pilar tadi nggak bisa berdiri sendiri. Ada lem yang merekatkan semuanya. Namanya model kolaborasi pentahelix. Gampangnya, bayangin ini kayak tim Avengers dengan 5 pemain kunci. Ada pemerintah yang nyiapin struktur, akademisi yang bawa data dan riset, pebisnis yang bantu sumber daya, media yang nyebarin informasi, dan yang paling penting, komunitas itu sendiri yang jadi motor penggeraknya. Ini baru namanya kerja tim. Oke, sejauh ini keren banget ya, tapi gimana dengan sisi lain ceritanya? Gimana kalau kita mulai dari nol besar? Gimana kalau sistemnya belum ada sama sekali? Kalau komunitasnya bahkan nggak tahu apa-apa soal ini? Nah, untuk menjawab itu kita pindah ke Bantul, Yogyakarta. Sebuah wilayah yang kita tahu punya luka trauma mendalam dari gempa dahsyat tahun 2006. Disinilah tantangan sesungguhnya muncul. Gimana caranya kita ngomongin soal ketangguhan ke masyarakat yang bahkan istilah desa tangguh bencana aja belum pernah dengar? Pengakuan dari warga ini jujur dan nusuk banget. Ini nunjukin ada jurang yang lebar antara kebijakan di atas sana sama kenyataan di lapangan. Coba ingat lagi Wonogiri, di mana setiap desa itu Destana. Nah di Bantul, istilah itu aja nggak ada di radar mereka. Inilah gap yang harus ditutup.
Terus gimana caranya nutup gap itu? Kalau di Bantul, jawabannya adalah pendekatan yang personal dan partisipatif banget. Mereka pakai buku panduan bergambar yang simple, jadi nggak ada lagi halangan soal baca tulis. Mereka juga bikin diskusi kelompok terfokus atau FGD yang interaktif. Jadi warga bisa bebas cerita soal ketakutan dan pengalaman mereka. Dan yang paling penting, semuanya diukur, jadi kelihatan mana yang berhasil, mana yang nggak. Dan ini hasilnya, kelihatan jelas dari datanya. Coba dilihat angkanya. Pengetahuan mereka naik dari rata-rata 2,12 jadi 2,55. Pemahaman nilai-nilainya juga naik. Dan yang paling krusial, niat buat bertindak juga meningkat. Ini bukan cuma angka di tabel loh, ini bukti nyata adanya perubahan pola pikir. Ini nunjukin kalau bahkan dari titik nol sekalipun, kemajuan yang terukur itu sangat mungkin dicapai. Oke, jadi apa yang bisa kita ambil dari dua cerita ini? Dari sukses besar di Wonogiri dan perjuangan dari nol di Bantul. Apa benang merahnya? Ternyata pelajarannya cuma satu, dan ini berlaku universal. Jawabannya kembali lagi ke kolaborasi. Model pentahelix tadi itu bukan cuma konsep keren di atas kertas. Ini adalah mesin yang terbukti jalan di lapangan. Tiap giginya, pemerintah, akademisi, bisnis, media, dan komunitas punya peran yang super penting. Tanpa sinergi ini, program kayak Destadem nggak akan pernah jalan. Mau itu di scale up satu kabupaten kayak di Wonogiri, atau baru nanam benih pertamanya kayak di Bantul. Dan pada akhirnya tujuan utamanya itu indah banget. Tujuannya bukan buat menghilangkan bencana, ya iyalah, itu mustahil. Tapi tujuannya adalah mengubah total hubungan kita dengan risiko. Tujuannya adalah mencapai satu titik di mana sebuah komunitas bisa hidup harmonis dengan ancaman di sekitar mereka karena mereka sudah punya senjatanya, kesadaran, dan kesiapan. Nah, semua ini akhirnya kembali ke kita. Cerita dari Wonogiri dan Bantul ini kan bukan cuma dongeng dari tempat jauh. Ini adalah cetak biru yang nyata, yang bisa kita pelajari. Mereka ngasih kita model. Jadi, pertanyaan terakhirnya saya lempar ke Anda. Seberapa siap komunitas Anda sendiri? Apa yang bakal kita lakuin buat menghadapi hal yang gak terduga?